Terima kasih Pak De sudah menerima saya di sini di tempat Pak De di Gubuk Tunggak Jati di Wonogiri, Desa Tramas Pak De. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Rizal Pak De dari UNS Sastra Inggris angkatan 20. Dan kami di sini lagi melakukan kegiatan KKN yang bertemakan UMKM naik kelas Pak De. Yeah. Kami bersepuluh di sini dan mungkin teman-teman yang di YouTube atau di Instagram Reels belum tahu gitu Pak De. Boleh diperkenalkan Pak De? Ini perkenalkan, nama saya Gubuk Tunggak Jati atau Pak Gatot. Saya merasa berterima kasih dan suatu kehormatan rekan-rekan UNS atau tim 80 ya Mas ya. Oke. Untuk belajar bersama dengan Gubuk Tunggak Jati. Itu aja. Lalu ini Pak De sebelumnya emang dari awal tuh Pak De melakukan usaha ini tuh dari tahun berapa Pak De? Kurang lebih 6-7 tahun yang lalu, dengan mengingat usia juga, kita mencobalah dengan bahan-bahan seadanya juga, dengan peralatan seadanya kita membuat suatu kerajinan. 7 tahun lalu ya Pak De ya? Ya. Ada cerita apa sih Pak De 7 tahun lalu tiba-tiba pengen bikin Tunggak Jati menjadi kursi atau meja atau suatu karya yang Pak De suka itu? Sekitar 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu Pak De kan sering masuk hutan. Jadi mengingat akar yang terpendam, Pak De punya keinginan bisa untuk mengerjakan Tunggak Jati itu. Alhamdulillah setelah jangka waktu Pak De langsung terjun ke hutan lah, menyangkul sendiri sampai akhirnya tonggak itu bisa terangkut. Jadi terangkut gitu ya Pak De ya? Berarti udah lama sebelum bisnis ini jalan gitu Pak De ya? Suka tunggak ini ya? Ya. Oke. Lalu Pak De itu membuat karya atau bisa disebut Tunggak Jati seperti sekarang tuh, itu apakah karyanya hanya kursi dan meja atau ada beberapa karya yang tidak disebutkan oleh Pak De? Kita sempat membuat kap lampu, asbak juga ada permintaan dari kap lampu, asbak, tapi karena Pak De fokus ke Tunggak Jatinya, akhirnya kita kembangkan untuk Tunggak Jatinya itu juga. Jadi sebenarnya ada banyak Pak De ya variasinya, Ya. Tidak hanya mungkin kursi dan meja sebenarnya. Cuman Pak De lebih memfokuskan begitu Ya. Pak De ya di bidang kursi dan meja tersebut. Ya. Oke. Lalu suka duka untuk produksi meja kursi Tunggak Jati itu apa sih Pak De? Ada hambatan kah atau kesulitan kah atau seperti apa Pak De? Bisa diceritakan? Ya karena dengan modal seadanya juga. Jadi kita untuk membuat suatu kerajinan Tunggak Jati kan tidak bisa tergesa-gesa melalui proses yang panjang. Jadi mulai pencabutan, pencangkulan itu sampai ke gubuk itu masih dicuci juga, masih pembentukan. Proses-proses itulah yang harus betul diperhatikan. Harus diperhatikan karena alam sudah memberikan seni. Pak De juga mempertegas bahwasanya alam lebih indah dengan campur tangan manusia. Ditempa oleh ini Iya. Pak De. Lalu nih Pak De, kan Gubuk Tunggak Jati Pak De. Ya. Inspirasi dari mana Pak De menamai usaha Pak De ini Gubuk Tunggak Jati itu Pak De? Dengan kesederhanaan Tunggak Jati mengawali, dan mungkin juga nanti bila Pak De suatu saat bisa lebih naik kelas lagi, tetap kesederhanaan itu yang Pak De pakai. Makanya gubuk itu kan untuk siapa saja, jadi tidak
tidak terbentur dengan karakter-karakter atau predikat orang-orang, enggak. Kita menerima dengan kesederhanaan Gubuk Tonggak Jati itu. Di gubuk tuh terbuka gitu Iya. Pak De, terbuka untuk semua orang gitu Pak De. Ya, Oke, lalu pertanyaan selanjutnya yang membedakan Pak De, membedakan produk Pak De dengan yang lain itu apa sih kelebihan dari produk-produk Pak De itu menurut Pak De? saya mengatakan setiap pengrajin punya suatu identitas dan Pak D tidak akan mencemooh dengan kerajinan lain karena masing-masing punya karakter tersendiri. Kalau Pak D memang begitu mengolah tonggak jati untuk kerajinan, terutama yang sudah berfosil, jadi mengandung suatu kegagahan, kebijaksanaan dari tonggak-tonggak itu menggambarkan suatu keteguhan, ketekunan tergambar dari tonggak-tonggak yang Pak D kerjakan. Jangan ya. Jadi sebuah karya seni itu ada arti di balik itu Pak De. Iya. Lalu bisa diceritain nggak sih Pak De untuk pembuatan dari awal prosesnya sampai akhirnya tuh ada beberapa fase itu bisa diceritakan nggak Pak De? Yang pertama yang jelas pencampuran, yang pengambilan dari tegal, alas ataupun hutan. Setelah sampai di rumah langsung kita cuci untuk mengeluarkan kotor-kotoran kan. Setelah kering kita baru memproses untuk mencari ide sesuatu yang tepat tonggak ini kita kerjakan sebagai kerajinan atau nanti untuk menjadi meja ataupun kursi harus punya karakter-karakter tersendiri. Karakter tersendiri. Boleh disebutin nggak Pak De 3 produk Pak De gitu yang ada karakternya, ada yang mungkin bisa disebutkan filosofinya seperti itu Pak De? Jadi seperti meja ini kan kalau Pak D menangkap suatu filosofi adalah suatu kegagahan, kewibawaan. Jadi kaki-kakinya akarnya udah kuat berarti harus bisa memberi contoh bahwa kekuatan harus bisa memberi inspirasi yang positif terhadap setiap orang. Setiap orang ya. Untuk ini mejanya besar sekali ya Pak De ya? Ya. Jadi menggambarkan kegagahan, kewibawaan. Kan yang namanya semakin bertambah umur harus mempunyai karakter yang bisa menjadi contoh atau teladan terhadap sesama. Pak De, ini kalau dinamain Pak De namanya siapa Pak? Produk ini? Ini belum juga ketemu, tapi satu sisi kewibawaan. Pak D menggambarkan suatu kewibawaan. Ya, untuk meja yang besar ini karena ukurannya hampir 4 meter. 4 meter ini. Ngomong-ngomong soal produk Pak De, Ya, untuk meja ini gitu Pak De, ada nggak sih karakteristik atau filosofi di balik meja ini? ada. Jadi seperti yang di ujung sana itu di pertengahan meja ini kan udah termotif dari alam. Karakternya udah berfosil Mas, jadi mungkin langka juga untuk memenuhi tonggak jati yang berkarakter fosil dan keharuman juga udah berbau harum. Untuk tonggak jati yang seusia ini mungkin hampir mencapai 100 tahun Mas, jadi keharuman tercium juga untuk tonggak jati yang besar ini. Terus kira-kira kayak ada gagah kah atau berwibawa dari meja ini gitu Pak De? Menurut Pak De ada nggak sih seperti itu? Ada yang jelas untuk penumpang akar kan kekuatan penumpang. Jadi untuk Pak D menangkap bahwanya kalau kaki-kaki akar semakin kuat nggak akan cepat roboh. Dia berani menerima hempasan-hempasan apapun. Terpana angin lah terutama itu. Jadi boleh dikatakan manusia harus mempunyai akar yang kuat atau kaki yang kuat untuk menumpang tubuh kita ini. Dalam juga. Lalu kan ini meja ya Pak De ya? Kan Pak De kan meja dan kursi kan? Ya. Kan di sebelah sana kan ada meja, ada kursi Pak De, ada 2 kursi. Ya. Boleh dideskripsiin nggak sih Pak De yang sebelah kiri kita ini? Jadi itu kan menggambarkan, kalau Pak D saya tangkap ya waktu pembuatannya juga
itu kan akar-akarnya saling terikat. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri, harus terikat dengan orang lain dan saling membutuhkan. Itu aja yang Pak D tangkap dari sosok tonggak jati untuk Kosi itu. Jadi saling terikat gitu Pak De. Iya. Kehidupan. Lalu untuk yang sebelahnya Pak De? Untuk yang sebelahnya mungkin hampir sama tuanya juga berfosil, karakternya kuat, menggambarkan alam yang sesungguhnya, sebetulnya menggambarkan alam. Jadi Pak D menghargai alam, makanya dengan ketulusan hati Pak D mengkreasikan tonggak jati dari hati. Dari dalam Pak De. Oke. Gubuk Tunggak Jati memang berarti lebih dari gubuk Tunggak Jati tersebut ya Pak De ya. Lebih dari hanya membuat mungkin Tunggak Jati, mungkin lebih dari itulah, dalam dari itu. Jadi kita mungkin mendapati kisah kehidupan, dapat pelajaran-pelajaran hidup lainnya Pak De. Terlebih dari Tunggak Jati tersebut Pak De ya. Iya. Kalau menurut Pak De, apa sih Pak De? Ada sisi-sisi kehidupan atau filosof dari gubuk Tunggak Jati ini? Tonggak Jati memang tidak terlalu, walaupun kita membutuhkan suatu materi, tapi kita tidak rakus. Jadi itu menggambarkan satu kenyamanan hidup, kesederhanaan hidup. Jadi memang kita butuh materi untuk keberlanjutan hidup, tapi saya merasa nyaman. Sari dari Tonggak Jati itu bisa aku nikmati keluargaku, walaupun tidak berlebihan lah, dengan kesederhanaan yang aku miliki, yang aku nikmati selama ini, begitu memberi sebuah kenyamanan, ketentraman untuk keluargaku juga. Jadi semuanya dapat gitu Pak De ya? Ya, Lingkungan dapat, tetangga dapat, jadi sama-sama bahagia gitu Pak De ya? ya. Pak De, mungkin karena keterbatasan waktu Pak De, Iya. kita mungkin akhiri di sini Pak De. Buat Iya. apa Pak De? Ya. Satu kata Pak De buat teman-teman di media sosial Pak De, untuk teman-teman, ada kata-kata Pak De, 1-2 patah kata Pak De. Tonggak Jati, gubuk Tonggak Jati adalah kehidupan, di mana Pak D dalam membuat suatu kerajinan karena terpaku bahwasanya Pak D masih diberi waktu, diberi kesempatan. Semoga aja bisa memberi hal yang positif untuk kehidupan selanjutnya. Oke. Satu lagi Pak De, untuk satu kata untuk anak-anak muda Pak De, buat teman-teman yang lagi nonton Pak De, satu kata Pak De. Saya terharu dengan dan terhormat kedatangan KKN UNS di Gubuk Tonggak Jati. Matur nuwun. Sama-sama, Pak De. Mungkin segitu teman-teman, wawancara kali ini. Mungkin ini adalah Pak D Gatot ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi kita semua. Mungkin kalian akan mempelajarinya lebih lanjut apabila kalian datang ke sini untuk mempelajari dengan langsung dengan beliau ini, teman-teman. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.